Nah, yang lebih mengejutkan lagi di sini ada Gayus Tambunan, 70 triliun. Kalau 70 triliun beneran, wow, sudah kaya raya dia. Kemungkinan sudah masuk daftar orang terkaya di Indonesia ya. Jadi ngiler ya, jadi pegawai pajak ini ya, karena kekayaannya sungguh luar biasa, fantastis sekali. Bahkan Presiden Joko Widodo dan Sri Mulyani pun lewat dengan kekayaan pegawai pajak ini. Nah, salah satunya yang kemarin viral yaitu ayah dari Dendi yang memiliki total kekayaan 56 miliar. Itu pun yang terdaftar ya. Kemungkinan yang belum terdaftar masih banyak ya. Itu pun pada tahun 2021 pelaporan kekayaan tersebut itu mencapai 56,1. Bayangkan yang Sri Mulyani hanya memiliki 58 miliar saja. Bayangkan Sri Mulyani itu sudah menjabat di era kementerian di pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan bahkan juga pernah menjabat Direktur Bank Dunia. Dan sekarang menjadi Menteri Keuangan lagi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Tetapi hanya memiliki harta 58 miliar. Nah, bahkan bosnya sendiri saja yaitu Dirjen Pajak Pak Surya Utomo di sini memiliki total kekayaan 14,45 miliar. Nah, yang lebih mengejutkan lagi di sini ada Gayus Tambunan, 70 triliun. Masa sih 70 triliun? Apakah ini tipu ya? Kalau saya membaca berita sebelumnya sih, itu hanya 74 miliar ya. Tetapi dalam berita ini, yaitu harta Gayus Tambunan melebihi dari 74 miliar. Nah, apakah benar itu tadi ya 70 triliun ya? Kalau 70 triliun beneran, wow, sudah kaya raya dia. Kemungkinan sudah masuk daftar orang terkaya di Indonesia ya, yang memiliki total kekayaan 70 triliun. Nah, ini dari CNN Indonesia. Sita 74 miliar, harta Gayus masih berlimpah. Jadi bisa dibayangkan ya, menjadi pekerja perpajakan itu sangat enak sekali ya, bahkan berlimbang harta. Dan bahkan yang kemarin ramai menjadi sorotan yaitu ayah dari Dendi, yaitu bekerja di perpajakan. Itu juga total kekayaannya mencapai 56 miliar. Bayangkan 56 miliar itu sangat banyak sekali. Bahkan anaknya pun juga sering memamerkan hartanya, harta orang tuanya. Yang viral kemarin ya, mobil yang seharga miliaran dan bahkan juga Harley Davidson. Saya jadi ingat Gayus Tambunan. Gayus Tambunan itu golongan 3C ya, tapi sudah memiliki harta yang luar fantastis. Bahkan Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo lewat dengan harta dari Gayus Tambunan ini. Bayangkan, padahal Presiden Joko Widodo itu presiden terpilih 2 periode dan bahkan kemarin juga menjadi wali kota 2 periode dan gubernur DKI Jakarta. Tetapi hartanya ya seperti itu. Ya misalkan Presiden Joko Widodo misal kepingin korupsi atau macam-macam sudah pasti sangat bisa lah. Tetapi Presiden Joko Widodo ya orangnya sangat sederhana sekali. Terbukti di kepemimpinan Presiden Joko Widodo ya korupsi di Indonesia semakin terkendali lah. Tim eksekutor Kejaksaan Agung akhirnya melakukan eksekusi terhadap beberapa harta milik bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan. Namun Kejaksaan Agung mengakui eksekusi yang dilakukan belum 100%. Eksekusi dan verifikasi yang dilakukan belum mencapai 50%. Ini artinya harta Gayus lain masih diproses, ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Datas mengungkapkan tim eksekutor tidak akan mengeksekusi seluruh harta milik Gayus. Kami hanya mengeksekusi seperti yang tertera dalam putusan Mahkamah. Kepala Pusat Pemilihan Aset Kejaksaan Agung mengatakan pembekuan aset terhadap harta milik Gayus Tambunan pun sudah dilakukan. Dia mengatakan PPA memiliki program untuk pemulihan aset negara. Dari sebagian harta Gayus Tambunan yang resmi dikembalikan negara, tim eksekutor Kejaksaan Agung melakukan eksekusi di Bank Indonesia dan mengambil harta senilai 74 miliar. Rinciannya tersebut juga ada 31 keping logam mulia dengan berat masing-masing 1 ons atau 100 gram. Nah, harta tersebut merupakan harta yang dapat Gayus saat melakukan tindak pidana korupsi.
Total Gayus melakukan 4 kejahatan buntu, yaitu menerima suap sebesar 925 juta dari Roberto dan menerima 1 juta US dollar dari Alif Kuncoro terkait pembuatan surat permohonan banding dan surat bantahan pajak untuk PT Bumi Resource pada 2008 yang lalu. Bahkan dalam berita ini juga menyebut sita 74 miliar harta Gayus masih berlimpah. Jadi penasaran ya, lihat komentar-komentarnya ya. Gayus 70T, kayaknya tipe 70T mah udah jadi penguasa bikin partai. Dilihat dari datanya sih yang sukses ya Gayus, golongan 3A, terhitung karirnya masih madya sekali alias junior. Mungkin banyak kategori sebagai faktor seseorang tersebut menjadi kaya. Ada yang pintar dagang, pintar sekolah sampai. Nah, bayangkan Gayus Tambunan saja golongan 3 mempunyai kekayaan seperti itu. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Rafael Alun Trisambodo seolah memperpanjang deretan pejabat pajak yang memiliki total kekayaan yang sangat fantastis. Kekayaan Rafael terungkap setelah anaknya, Mario Dendi Satrio, terseret kasus penganiayaan yang kemudian viral di media sosial. Rafael Alun menduduki jabatan Kepala Bagian Umum di salah satu kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak DJP, Kementerian Keuangan, dengan total kekayaan mencapai 56 miliar. Nama Rafael bersanding dengan Gayus Tambunan hingga Angin Prayitno Aji. Tak lepas dari ingatan nama Gayus Tambunan, mantan pegawai pajak golongan 3A yang memiliki total kekayaan sebanyak 70 triliun berdasarkan catatan Indonesia Corruption Watch. Gayus ditangkap kepolisian pada 2010 atas dugaan gratifikasi. Kemudian ada nama Dana Widya Mika, pegawai DJP dengan status pegawai negeri sipil PNS golongan 3C yang memiliki total aset senilai 60 miliar. Sama seperti Gayus, Dana masuk bui lantaran menerima gratifikasi hingga pencucian uang. Berdasarkan pemberitaan bisnis pada 2012, aset Dana yang disita antara lain sejumlah rekening di beberapa bank, 17 truk, dan mobil Chrysler. Adapun harta kekayaan yang dilaporkan Dana ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK hanya 1,2 miliar. Selanjutnya terdapat nama Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak yang ditangkap oleh KPK pada 2021. Angin ditetapkan akibat tindak pencucian uang dan menerima suap rekayasa hasil perhitungan pajak. Atas kasus tersebut, KPK menyita aset milik Angin senilai 57 miliar. Kini, nama Rafael Alun seolah memperpanjang daftar tersebut. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara, Rafael memiliki total kekayaan 56,1 miliar, lebih tinggi dari kekayaan Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo, yakni 14,4 miliar. Hal ini terungkap setelah anak dari Rafael, Mario, tersangkut kasus penganiayaan terhadap putra dari anggota GP Ansor David. Sejauh ini, kepolisian masih mendalami motif kasus tersebut. Terkait hal itu, Dirjen Pajak Suryo Utomo menegaskan bahwa pihaknya akan mendalami aduan masyarakat tentang harta kekayaan Rafael yang belum masuk dalam LHKPN. Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian Keuangan memiliki mekanisme pencegahan dan deteksi pelanggaran integritas, salah satunya lewat pemeriksaan terhadap LHKPN dan aplikasi laporan perpajakan dan harta kekayaan. Gaya hidup mewah tersebut tidak cocok dengan nilai-nilai organisasi dan dapat menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, khususnya DJP, kata Suryo. Kasus tersebut turut mencuri perhatian Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dia pun angkat bicara dan menginstruksikan 3 poin penting terhadap tim Kemenq. Pertama, pihaknya mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan dan mendukung penanganan hukum secara konsisten oleh instansi yang berwenang. Kedua, dia mengecam gaya hidup mewah keluarga jajaran Kemenq. Hal ini disebut menimbulkan erosi kepercayaan terhadap integritas lembaga yang dipimpinnya, serta menciptakan reputasi negatif kepada seluruh jajaran Kemenq. Ketiga, Kemenq akan terus melakukan langkah secara konsisten
untuk menjaga integritas seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Sri Mulyani menyatakan hal ini dilakukan dengan penerapan tindakan disiplin bagi mereka yang korupsi dan melanggar integritas. Kepercayaan publik adalah hal esensial dan fondasi yang harus dijaga bersama dan tidak boleh dikompromikan oleh seluruh jajaran Kemenq, ujarnya. Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan tengah memeriksa pejabat Direktorat Jenderal Pajak DJP Rafael Alun Trisambodo. Rafael Alun sendiri merupakan ayah dari Mario Dandi Satrio, seorang pelaku penganiayaan terhadap anak pengurus GP Ansor. Rafael yang memegang jabatan sebagai Kepala Bagian Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II ini memiliki pangkat eselon 3. Harta kekayaan Rafael berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara LHKPN tahun 2021 ini mencapai 56,1 miliar. Jumlah kekayaan Rafael Alun ini hanya lebih rendah 2 miliar dibandingkan dari harta Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta hampir 4 kali lipat lebih tinggi dibandingkan harta bosnya sendiri, yakni Dirjen Pajak Suryo Utomo. Bahkan diketahui kekayaan dari Rafael Alun ini melebihi Gubernur Bank Indonesia, yakni Peri Warjio, yang tercatat sebesar 45 miliar. Ternyata Rafael Alun Trisambodo ini bukan satu-satunya pejabat pajak yang jadi bulan-bulanan publik karena punya harta jumbo. Sebelumnya terdapat sejumlah nama para pejabat pajak yang harta jumbonya juga disorot oleh publik. Lantas, siapa sajakah pegawai pajak dengan harta jumbo yang disorot oleh publik tersebut? Gayus Tambunan pada tahun 2010 hingga 2011, Gayus Tambunan sempat menghebohkan publik karena memiliki kasus yang berlapis-lapis, seperti diantaranya manipulasi pajak, penyuapan hakim dan petugas LP, sampai dengan paspor palsu. Mantan pegawai negeri sipil PNS golongan 3 di Kanwil DJP Jakarta Selatan II tersebut diketahui memiliki harta kekayaan mencapai 28 miliar dan safe deposit box dengan total nilai 74 miliar yang berisikan logam mulia serta uang tunai yang dimilikinya. Dana Wijayamika Mertana, Dana atau didakwa atas kasus penggelapan pajak dan kepemilikan rekening gendut. Harta kekayaan dari pegawai dinas pendapatan DKI Jakarta tersebut diketahui mencapai 60 miliar meskipun menjadi PNS golongan 3C dengan pangkat penata. Dalam kasus ini, MA diketahui memangkas hukuman terpidana korupsi tersebut dari 13 tahun penjara menjadi 10 tahun penjara. Angin Prayitno, yang pada saat itu memegang jabatan sebagai Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Ditjen Pajak di tahun 2016 hingga 2019, diketahui menerima gratifikasi sebesar 29 miliar dan tindak pidana pencucian uang TPPU. Pada tanggal 28 Februari 2020, harta kekayaan sebesar 18,62 miliar atau lebih kecil dari aset yang telah disita atau oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar 57 miliar. Watwan Ridman, yang pada saat itu menduduki jabatan sebagai Kepala KPP Pratama Banteng, Sulawesi Selatan, terbukti secara sah telah menerima gratifikasi senilai 2,3 miliar pada periode 2017 hingga 2019 dan suap dengan total 6,4 miliar di tahun 2018. Melansir dari halaman resmi LHKPN, Wawan mempunyai harta kekayaan 6,7 miliar. Wawan telah divonis 9 tahun penjara. Yang terbaru, nama Rafael Trisambodo turut terseret usai sang anak yang bernama Mario Dandi Satrio melakukan penganiayaan. Kegemaran Mario yang kerap memamerkan gaya hidup mewah dengan mengendarai Rubicon dan Moge Harley Davidson pun menjadi sorotan. Melansir dari laman resmi LHKPN tahun 2021, pegawai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II tersebut diketahui mempunyai harta kekayaan yang fantastis dengan total nilai 56,1 miliar. Saat ini Kemenq telah mencopot jabatan Rafael tersebut buntut harta kekayaan jumbo dan kasus yang menyeret anaknya. Menteri Keuangan Sri Mulyani mencopot jabatannya sebagai Kabag Umum Kanwil DJP Jakarta Selatan II. Diketahui pada waktu lalu harta melimpah yang dimiliki Inspektorat Jenderal Joko Susilo membuat heboh.
Minimal hartanya dalam berbagai bentuk yang dimiliki nilai lebih dari 100 miliar sudah disita tim penyidik KPK. Kasus pegawai negeri yang memiliki harta berlimpah ini mengingatkan kita pada dua nama lainnya, yakni Gayus Tambunan dan Muhammad Nazarudin. Harta yang dimiliki 2 miliarder muda itu kini sudah disita negara. Apa saja harta melimpah milik ketiga tokoh yang telah menjadi tersangka dan terpidana korupsi itu yang telah disita untuk negara. Joko Susilo saat ini tersandung kasus korupsi simulator SIM. Jenderal Bintang 2 itu juga terjerat dengan kasus tindak pidana pencucian uang. KPK sudah menyita sejumlah harta milik Joko. Harta mantan Kepala Korlantas Polri dapat terhindar dari penyitaan KPK jika dia dapat membuktikan seluruh hartanya bukan berasal dari kasus korupsi. Saat itu KPK telah menyita 20 rumah Joko yang menggunakan 3 istri dan anak di sejumlah daerah di Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, dan Bali. Tak hanya itu, KPK juga telah menyita 3 SPBU atau pompa bensin di Jakarta, Ciawi, dan Kendal. 4 mobil mewah dan 6 bus milik Joko juga sudah disita KPK. KPK juga telah menyita tanah dan bangunan yang berada di 2 lokasi di daerah Ciater, Subang, Jawa Barat. Lahan seluas 7.000 meter di Bali pun sudah dipasang tanda penyitaan oleh KPK. Tak hanya itu, saat ini KPK tengah menyidik aset-aset Joko yang diduga berada di Hong Kong, Singapura, dan Australia. Total aset Joko yang sudah disita nilainya lebih dari 100 miliar. Padahal berdasarkan LHKPN per Juli 20 tanggal tahun 2010, Joko memiliki kekayaan 5 miliar. Nama Muhammad Nazarudin sampai saat ini terus menjadi pemberitaan. Pada waktu lalu, sejumlah kasus korupsi menjerat mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu. Kasus korupsi yang menjerat Nazarudin mulai dari kasus suap Wisma Atlet hingga pencucian uang pembelian saham PT Garuda Indonesia. Untuk kasus Wisma Atlet, mantan anggota Komisi Hukum DPR itu sudah divonis 4 tahun 10 bulan penjara. Namun sejumlah kasus kini masih menunggu. Saat ini, KPK pun sudah menyita sejumlah aset milik Nazarudin seperti halnya Irjen Joko. Aset yang disita KPK dari tangan Nazarudin nilainya ratusan miliar rupiah. Yang telah disita saham di Garuda senilai 300 miliar, kebun kelapa sawit senilai 90 miliar, dan beberapa saham di sebuah sekuritas, kata juru bicara KPK Johan Budi. Nah, masih ingat dengan Gayus Tambunan? Mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak itu kini masih mendekam di penjara. Hukuman badan selama 28 tahun membayangi terpidana berbagai jenis korupsi itu. Gayus terjerat berbagai macam kasus korupsi. Dia terbukti menerima gratifikasi, memberikan suap kepada penegak hukum, menerima suap dari wajib pajak, korupsi, hingga pemalsuan dokumen. Total hukuman yang sudah diterima Gayus mencapai 28 tahun penjara. Saat ini harta Gayus pun sudah disita negara, nilainya cukup fantastis untuk hitungan PNS golongan 3A itu. Pada 1 Maret 2012, hakim telah memerintahkan agar jaksa menyita harta Gayus berupa uang senilai 206 juta, 34 juta US dan 659.000 US dan juga 9,8 juta dolar Singapura. Tak hanya itu saja, hakim juga memerintahkan penyitaan terhadap 3 mobil milik Gayus, 31 batang emas murni yang masing-masing memiliki berat 100 gram, dan rumah di Kelapa Gading senilai 3 miliar. Sebelumnya jaksa sudah menyita tabungan Gayus yang senilai mencapai 74 miliar. Tim eksekutor Kejaksaan Agung akhirnya melakukan eksekusi terhadap beberapa harta milik bekas pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus Tambunan. Namun Kejaksaan Agung mengakui eksekusi yang dilakukan belum 100%. Eksekusi dan verifikasi yang dilakukan belum mencapai 50%. Artinya harta Gayus yang lain masih diproses, ujar Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, Datas Ginting melalui siaran pers yang diterima CNN Indonesia pada 17 November yang lalu. Dia mengatakan tidak lama lagi proses verifikasi akan segera dilakukan. Namun, Datas mengungkapkan tim eksekutor tidak akan mengeksekusi seluruh harta milik Gayus. Kami hanya mengeksekusi seperti yang tertera dalam putusan Mahkamah Agung, katanya. Kepala Pusat Pemilihan Aset
Kejaksaan Agung Cuk Suryo Sumpeno mengatakan pembekuan aset terhadap harta milik Gayus Tambunan pun sudah dilakukan. Jadi tidak perlu risau, walaupun belum dieksekusi tapi hartanya sudah dibekukan, ujar Cuk saat di Jakarta pada 17 November yang lalu. Ia mengatakan BPA memiliki program untuk pemulihan aset negara, yaitu penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengembalian aset. 5 program tersebut kami terapkan juga untuk eksekusi harta Gayus, ujarnya. Pada Senin, sebagian harta Gayus Tambunan resmi dikembalikan ke negara. Tim eksekutor Kejaksaan Agung melakukan eksekusi di Bank Indonesia dan mengambil harta senilai 74 miliar dengan rincian 559.000 dolar AS, 9 juta dolar Singapura, dan 200 juta. Selain itu juga 31 keping logam mulia dengan berat masing-masing kepingnya adalah 100 gram.